Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah di hari Jumat Agung hari ini, tanggal 29 Maret 2024. Tema pada hari ini, Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita datang ke hadapan Allah beribadah, mengingat dan mensyukuri betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Melalui pengorbanannya, Dia membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Engkau ya Allah, yang telah membuka jalan dan kehidupan bagi orang berdosa. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita memuji Dia. Mari masuk ke pelatarannya dengan ucapan syukur. Kita bernyanyi dari NKB nomor 83 ayat 1 dan 2, Nun di Bukit yang Jauh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu hai dunia orang mati? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami. Kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota.
Kami menundukkan kepala kami mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah segala penderitaan-Mu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang tersalib karena dosa kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, oh Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menanggung dosa kami. Engkau telah datang menebus kami, berbelas kasih dan mengaruniakan kehidupan kepada kami. Namun hati kami kadang terjebak pada iri hati dan dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal firman-Mu mengatakan supaya kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingatkanlah kami senantiasa akan pengorbanan-Mu bagi kami, supaya kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Jumat Agung hari ini tertulis dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita baca secara responsorial. Untuk memimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru padamu waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Merenungkan penderitaan Yesus di salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukuman di kayu salib merupakan hukuman bagi orang yang terkutuk. Itulah yang harus ditanggung Yesus. Padahal bukan karena dosanya. Tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Dia rela dihina, disalibkan, merupakan tanda kasihnya yang tak terukur bagi kita manusia. Tangannya yang gemar memberkati harus dipaku, kakinya yang cepat melangkah menolong orang yang lemah dan sakit harus dipaku ke kayu salib. Meski demikian, bukan kata penyesalan yang keluar dari mulut Yesus, melainkan kata-kata yang menyejukkan dan mengampuni orang yang menyalibkan Dia. Katanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kiranya Roh Kudus memampukan kita menghayati pengorbanannya dan meneladani perbuatannya, mendoakan orang yang menista dan menyalibkan Dia. Kata yang mengayomi, itulah kalimat yang kedua dari Yesus di salib itu. Kalimat yang disampaikan kepada seorang penjahat yang tergantung di salib, yang telah mengenal dosanya, serta memohon pengasihan dari Tuhan Yesus. Yesus memberi jaminan, "Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Dia membuka jalan kehidupan bagi orang-orang yang mengenal dosanya dan yang merindukan kasih karunia Tuhan. Terbukalah surga sepapa-papa, sebab Yesus telah datang membukakannya. Sebab Yesus telah datang membukakannya. Kalimat yang ketiga menekankan pentingnya memelihara relasi yang baik dengan orang lain. Dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya dikatakan, "Inilah ibumu." Salib Yesus menjadi pendamaian antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan sesama. Selanjutnya Yesus berseru dengan kalimat yang menunjukkan betapa berat penderitaannya menanggung akibat dosa manusia. Demikian, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seharusnya kita yang menyampaikan seruan seperti itu, kita yang sepatutnya menanggung kesendirian itu, namun kini Yesus yang menanggungnya, agar kita tidak perlu lagi menanggung hal yang demikian. Selanjutnya, Yesus telah mengetahui bahwa semuanya akan berakhir, supaya genap yang dikatakan firman Tuhan. Dia berkata, "Aku haus." Di dalam Yesus kita beroleh air kehidupan, dan setiap orang yang menerimanya tidak akan pernah haus sampai selama-lamanya. Meskipun betapa berat derita Yesus di kayu salib, bukan kata-kata penyesalan yang terdengar dari mulutnya, melainkan suara kemenangan. Dia berkata, "Sudah berakhir." Sebab ketaatannya kepada Bapanya telah sempurna. Dia sudah memenangkan penderitaan tersebut. Selanjutnya Yesus bersuara nyaring. Katanya, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lalu dia menundukkan kepalanya
dan menyerahkan nyawanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Firman Tuhan hari ini dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ada beberapa sikap yang seharusnya kita miliki supaya ibadah kita setiap minggu semakin menjadi berkat yang besar bagi kita. Pertama, kita datang beribadah dengan keyakinan. Mengapa dengan keyakinan penuh? Oleh karena telah selesainya karya Kristus. Oleh darah Yesus atau oleh pengorbanan Kristus, kita memiliki izin masuk ke dalam tempat kudus. Melalui ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib, kita diberikan jalan masuk kepada Allah, di mana kita bisa menghampiri tahta anugerah Allah. Darah Kristus ini membuka jalan atau memberikan hak akses ke dalam tempat kudus, ke dalam hadirat Allah. Kita diberi hak akses untuk berbicara kepada Allah, untuk menyembah Allah. Kita datang beribadah, menyatakan dengan terus terang akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan Allah. Apa yang kita pikirkan, apa yang telah mendukakan hati Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa dan penyembahan kita ketika kita beribadah dengan keyakinan kepadanya. Kedua, beribadah dengan rasa syukur. Kita bisa beribadah karena Allah sudah membukakan jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Artinya, sebelumnya tidak pernah ada dan merupakan hasil dari pengorbanan Kristus. Setiap kali kita datang beribadah, sikap kita adalah bersyukur karena Kristus sudah membuka jalan yang baru. Kita diterima di dalam Dia, ditolong oleh Dia, dan menjadi miliknya. Kita beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang bersyukur, bukan karena jalan yang baru dan hidup sudah dibukakan oleh Tuhan Allah kita, tetapi karena kita memiliki imam besar, yaitu Kristus yang telah memberikan keselamatan yang begitu besar. Imam besar Kristus sendiri menyambut kedatangan kita dalam beribadah, apalagi ketika kita beribadah dengan sikap bersyukur kepadanya. Ketiga, beribadah dengan tulus hati. Kita harus datang dengan hati yang tulus atau sepenuh hati. Kita menghadap Allah bukan hanya secara fisik saja, tetapi dilakukan dengan hati yang tulus. Hati yang tulus adalah hati yang benar, hati yang taat, hati yang jujur, berkomitmen, dan tidak ada tipu di dalamnya. Hati ini bukan hanya bersih dari hati nurani yang jahat, tetapi juga dengan pikiran yang konsentrasi untuk beribadah, untuk menyanyi, memuji Tuhan. Ibadah yang tulus hati akan memimpin kita kepada sebuah transformasi atau perubahan. Ibadah kita harus berpusatkan kepada Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Semua berkat akan kita terima jika kita dengan ucapan syukur dan dengan hati yang tulus datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita, setiap orang percaya, kita nyatakan sikap kekudusan dalam kehidupan dan ibadah kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan Allah kita yang senantiasa memberikan berkat-Nya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami Tuhan benar-benar memiliki sesuatu sikap yang patut, yang seturut kehendak-Mu dalam ibadah kami kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan
berkat-berkat-Mu selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tapi kami mampu menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami berdoa buat setiap harapan kami, cita-cita kami, biarlah Bapa Engkau yang memberkati, Engkau yang menyatakannya dalam waktu yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga dalam setiap pergumulan kami, Tuhan tolong dan berikan solusi kepada kami, sehingga kami merasakan Tuhan Engkau senantiasa memberikan pertolongan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami, Kau berkati mereka sehingga senantiasa menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Engkau, dan senantiasa ingat untuk beribadah kepadamu Tuhan, sehingga hidup mereka selalu berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Tuhan Kau berkati, Kau yang selalu Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam proses pengobatan yang mereka jalani. Kau pulihkan mereka dengan kuasa kasih-Mu. Biarlah mereka juga Tuhan senantiasa yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan masalah kehidupan, Tuhan selalu menolong mereka dan menopang iman percaya mereka. Juga Tuhan jemaat-Mu yang jauh dari-Mu, Engkau Tuhan ketuk pintu hati mereka, agar mereka Tuhan semakin dekat dan selalu berseru-seru memanggil nama-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang bersuka cita dalam 1 minggu ini, karena Tuhan Kau berikan kepada mereka umur panjang, biarlah Tuhan Kau yang memberkati. Kau berikan kesehatan dan damai sejahtera. Juga Tuhan kami hari ini mengingat, merayakan bagaimana peristiwa anak-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami memperoleh keselamatan yang kekal. Biarlah Tuhan kami mampu merenungkannya dalam kehidupan kami, dan biarlah itu Tuhan berbuah melalui iman kami yang semakin bertumbuh ya Tuhan. Dan kami mau dibaharui oleh Roh Kudus-Mu semakin lebih baik lagi. Karena Engkau Tuhan telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus, mengorbankan darahnya Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Karena itu Bapa, kuduskan kami, layakkan kami, sucikan kami dari setiap dosa, kesalahan, kekurangan kami, sehingga kami layak menerima berkat kasih-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Kau tebus dan yang Kau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Kau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami, dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat merayakan Jumat Agung pada hari ini. Shalom.